kita sembah Dia. Kepadamu Tuhan, Allah yang sanggup membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian dalam kelemahanku. Kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal untuk memberi pertolongan. Mari bersama katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Sekali lagi katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Katakan Dia ajaib, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam hidup. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, kita angkat pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Apa
Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, 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 Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, terima kasih Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau
Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu. Mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagi-Mu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan,
Tolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai iman membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah sesuatu yang membuat seseorang diperkenan dan diterima oleh Allah. Allah senang bila kita percaya kepadanya. Allah senang bila kita berharap kepadanya. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita lihat beberapa upah yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, iman membawa berkat keselamatan. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma, walau manusia itu sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Kasih karunia Allah menyediakan pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua orang. Tetapi manusia bertanggung jawab untuk mengambilnya. Ini dilakukan dengan iman, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengasihi manusia, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah menjalani hukuman dosa, yaitu menjalani maut, menggantikan semua orang ketika Ia mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan tiga hal, yaitu pertama, Yesus benar adalah Tuhan sesuai pengakuannya. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa hukuman dosa manusia lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Iman kepada Tuhan Yesus dinyatakan dengan pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Tuhan berarti bos, Tuhan berarti majikan, Tuhan berarti yang dipertuan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan berarti kita siap untuk hidup mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan berarti kita siap untuk mencari tahu apa itu perintah Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab setiap hari, dengan belajar di kelas pendalaman Alkitab, dengan hadir di kelompok sel, dan melakukan usaha terbaik untuk mentaati firman Allah yang dibaca, didengar, dan atau dipelajari. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mentaati perintah Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Apabila kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan pemahaman seperti ini, maka kita pasti akan diselamatkan dari hukuman dosa, pasti diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, pasti diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, pasti diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah senang bila kita percaya kepadanya. Allah senang bila kita berharap kepadanya. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekarang mari kita lihat upah yang kedua bagi orang yang beriman kepada Allah, yaitu iman membuat yang mustahil menjadi mungkin. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukan saja bagi Allah segala sesuatu mungkin, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan kata lain, iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin, bahkan yang mustahil sekalipun. Dikatakan mengenai Abraham, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hasilnya, Sarah yang mandul dan sudah mati haid melahirkan anak pada usia 90 tahun, dan Abraham sendiri sudah berumur 100 tahun ketika Sarah istrinya melahirkan Ishak baginya. Karena bagi Allah segala sesuatu mungkin, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Suatu kali
Rasul Paulus memberitakan Injil di suatu tempat yang bernama Listra. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Iman membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Walaupun orang ini lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan, namun tatkala ia mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan yang didengarnya membangkitkan iman di hatinya, dan dia menerima kesembuhan yang didambakannya. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Bagaimana kita dapat menerima dan memelihara iman yang membuat apa yang mustahil menjadi mungkin? Yang pertama, minta kepada Bapa yang di sorga. Iman yang membuat apa yang mustahil menjadi mungkin adalah karunia Allah. Iman bukanlah harap-harap cemas atau semoga demikian. Iman adalah sesuatu yang pasti dan nyata. Iman adalah sebuah komoditas sorga yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang meminta dengan tekun kepadanya. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan belum terjadi, tetapi dasar dari apa yang kita harapkan itu sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita sebagai jawaban untuk doa permohonan kita. Ini adalah iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita minta dari Tuhan. Belum kita lihat wujudnya, tetapi bukti dari apa yang kita minta itu sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita sebagai jawaban untuk permohonan doa kita. Ini adalah iman yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang menjadi dasar dan bukti dari apa yang kita harapkan dan tidak kita lihat ini perlu diminta dari Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus berjanji, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya setiap orang yang meminta dan terus meminta akan menerima dan terus menerima. Dan setiap orang yang mencari dan terus mencari akan mendapat dan terus mendapat. Dan setiap orang yang mengetok dan terus mengetok, baginya pintu dibukakan dan terus dibukakan. Bila kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan tekun, suatu hari akan terjadi terobosan rohani di mana iman dari sorga yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kelihatan akan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Bila ini terjadi, maka apa yang mustahil itu segera akan menjadi kenyataan. Di belakang saya ada foto dari pendeta John Graham Lake. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pendeta John Graham Lake bersama keluarga dan satu lagi keluarga misionaris naik kapal laut dari kota New York menuju ke kota Cape Town di Afrika Selatan. Di imigrasi Afrika Selatan di Cape Town, mereka pasti akan diminta
untuk memperlihatkan bahwa mereka punya uang sebesar 125 dolar Amerika Serikat, baru akan diizinkan untuk mendarat dan masuk ke Afrika Selatan. Tetapi uang mereka sudah habis untuk membeli tiket kapal laut. Selama pelayaran, setiap hari bila mereka berkumpul untuk berdoa, mereka bersehati minta kepada Tuhan untuk keperluan ini. Suatu hari ketika mereka sedang berdoa, ketika kapal berada di sekitar garis khatulistiwa di tengah Samudra Atlantik, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Walau uangnya masih belum mereka terima, tetapi mereka sudah menerima dasar dari apa yang mereka harapkan. Mereka sudah menerima bukti dari apa yang tidak kelihatan. Iman dari sorga sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati mereka. Ketika kapal mendarat atau merapat di pelabuhan Cape Town, dengan hati mantap, Pendeta John Graham Lake ikut antri di depan loket imigrasi, di mana dia wajib menunjukkan bahwa dia punya 125 dolar Amerika Serikat yang akan memungkinkan dia dan rombongannya diizinkan masuk ke Afrika Selatan. Sementara dia berdiri di antrian, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang yang mengajak dia untuk bicara di samping. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan dan menerima jawaban bahwa Pendeta John Graham Lake adalah rombongan misionaris dari Amerika Serikat yang akan melayani di kota Johannesburg di Afrika Selatan, dan ada beberapa orang dewasa dan ada beberapa anak-anak di dalam rombongan mereka. Orang itu mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia untuk memberi 200 dolar sehingga Pendeta Lake dan rombongan memiliki 125 dolar yang diperlukan sebagai syarat minimal untuk diizinkan untuk masuk ke Afrika Selatan, dan ada ongkos untuk naik kereta api dari Cape Town ke Johannesburg. Mujizat semacam inilah yang akan dialami oleh setiap orang yang mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iman membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Bagaimana kita dapat menerima dan memelihara iman yang membuat apa yang mustahil menjadi mungkin? Cara yang kedua adalah dengan membaca dan mentaati firman Allah. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa, kita juga perlu membaca Alkitab untuk membangkitkan iman kita. Nanti, sementara kita membaca Alkitab, akan terjadi terobosan rohani, di mana ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca yang akan dipakai oleh Tuhan untuk berbicara secara khusus, secara pribadi kepada kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita dengan perantaraan firman-Nya. Ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara demikian ini menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ini adalah iman yang dapat membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Bila ini menjadi keputusan Anda akan berdoa dan membaca Alkitab dengan tekun setiap hari, sampai iman yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda
angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada.
atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabasandator lialabasandator yalabakusyai. Firman Allah berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah senang bila kita percaya kepadanya. Allah senang bila kita berharap kepadanya. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus pasti menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus pasti menyelamatkan kita dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus pasti menyelamatkan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus pasti menyelamatkan kita dari kebiasaan berbuat dosa. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus juga membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Sementara kita memulai tahun yang baru hari ini, mari kita minta sesuatu yang mustahil dari Tuhan Yesus, yang akan kita doakan dengan tekun setiap hari, sampai iman dari sorga. Iman yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, ditaruh oleh Tuhan di hati kita. Dan kita akan membaca Alkitab kita dengan tertib setiap hari sampai iman dari sorga. Iman yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, ditaruh oleh Tuhan di hati kita. Mari kita minta sekarang. Irialamo kakaralabasandato lialabakasandato lialabakusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta apa yang mustahil bagi kami sekarang ini. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk bertekun dalam doa di sepanjang tahun yang baru ini, sampai iman dari sorga. Iman yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kami lihat, ditaruh oleh Tuhan di hati kami. Tolong kami juga ya Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari sampai iman dari sorga. Iman yang menjadi dasar dari apa yang kami harapkan dan bukti dari apa yang tidak kami lihat, ditaruh oleh Tuhan di hati kami. Irialamo kakaralabasandator yalabakusa kakaralabasandator yalabakusyai. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepada-Mu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Dia kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa.
melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyi lagu berikut ini. Syukur untuk salibmu, syukur kau bayar harga, tanggung dosa aibku, kau datang beri kasih karuniamu. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk tobatku, darah-Mu menyucikan diriku, tahu pengampunan kasih-Mu. Layak Kau Tuhan, duduk di tahta, mahkota demi mahkota, Engkaulah pemenang. Kau ditinggikan, Yesus penebus, penguasa surga disalibkan. Layak Kau Tuhan, Anak domba Allah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price You paid, bearing all my sin and shame. In love You came and gave amazing grace. Thank You for this love, Lord. Thank You for Your name, yes, has washed me in Your cleansing flow. Now all I know, Your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown You
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang
Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Segala kuasa iblis yang membutakan pikiran mereka, kami minta dihancurkan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka agar dapat menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah agar dapat melanjutkan pendidikan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah supaya anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Tuhan kiranya mengaruniakan tempat tinggal yang layak, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sepadan.
Kami juga berdoa Tuhan, yang merindukan keturunan Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Yang butuh keuangan Tuhan mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan dan usaha Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan lindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Mari kita tengok ke kiri dan ke kanan kita. Mari kita ucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang yang ada di samping dan atau di belakang kita. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya
memiliki kepastian pengampunan dosa. Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya sebagai pengakuan iman kita. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. sekali lagi dari awal. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Penasehat. penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Perkasa Tuhan. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Sehat. penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Biar segala umat. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Amin. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi, biar.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Percaya Engkau Tuhan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSDA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSDA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu Yesus, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Mari kita belajar sama-sama lagu ini, katakan, Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku Tuhan, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, sekali lagi katakan, Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku Tuhan, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Saat hadapi badai, saat hadapi badai hidupku, katakan bersama, ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Kuasamu Bapa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tanganmu, dalam tanganmu, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Sekali lagi katakan, ku percaya, Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Kuasamu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan yang sakit. Segala bara-bara dalam tanganmu ku serahkan seluruh. Katakan, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kami percaya Yesus, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tanganmu, ku serahkan seluruh. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan percaya katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa.
Tiada yang mustahil, katakan. Tiada yang mustahil. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan yang sakit. Segala bara-bara dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh. Katakan, tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kami percaya Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan percaya katakan, ku percaya Tuhan.